Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita belajar kembali untuk pembelajaran kita di akuntansi keuangan lanjut. Dan untuk tema kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang tempo lalu kita belajar di kelas. Yang pada waktu itu kita belajar tentang pendirian persekutuan, kemudian masuknya persekutuan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana mekanismenya dan perhitungannya ketika terjadi pembubaran sekutu. Artinya sekutunya sudah mulai berpisah atau mungkin ada yang dikeluarkan. Baik, semoga dengan apa yang saya jelaskan dapat memberikan pemahaman untuk saudara dan semoga dapat dimengerti dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi saudara. Selamat belajar dan semoga dapat dimengerti ya. Silakan nanti bertanya ketika nanti ada yang tidak jelas atau kurang dimengerti. Di sini kita akan uraikan dulu ya, kira-kira apa yang menyebabkan sebuah partnership itu mengalami pembubaran ya. Jadi ada beberapa skenario di sini ya. Untuk yang pertama, karena memang adanya perjanjian antar partnership ya. Jadi tidak mereka tidak terikat dalam jangka waktu yang lama, tapi mungkin ada kesepakatan bahwa persekutuan yang mereka dirikan itu ada jangka waktunya. Kemudian karena memang ada kesepakatan antara kedua belah pihak ya, jadi mereka memutuskan untuk bubar. Ya mungkin karena ada selisih pendapat atau mungkin karena ada permasalahan permodalan, yaitu masalah internal bagi mereka. Nah, kemudian karena ada masalah perundangan ya, yang artinya ada undang-undang yang menetapkan bahwa sekutu harus berbubar. Ya bisa karena dulu pada saat menentukan dan membuat perjanjian, ketika ada salah satu sekutu yang meninggal maka sekutu akan menjadi bubar. Nah, atau mungkin sekutu tersebut dipilotkan oleh pengadilan tinggi. Ya, karena masalah finansial sehingga harus dibubarkan. Nah, karena tadi terjadi kebangkrutan, kita connect berdasarkan keputusan pengadilan. Ya. Jadi, putusan pengadilan itu tidak hanya memutuskan untuk memilotkan sebuah perusahaan saja, tetapi apabila terjadi perselisihan antar sekutu, misal terjadinya wan prestasi atau permasalahan intern di bidang finansial atau mungkin masalah yang lain dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan melibatkan pengadilan untuk memutuskan siapa yang bersalah atau malah mungkin dengan skenario terburuk dibubarkan perusahaannya. Nah, ini beberapa sebab-sebab yang biasanya mendasari sebuah partnership atau sebuah persekutuan itu bubar atau tidak bersatu kembali. Kalau tadi dari permasalahan yang klise ya, klise artinya permasalahan yang tidak serta-merta itu karena faktor keuangan ya. Nah, ini adalah beberapa yang mendasari karena faktor adanya akuntansinya ya. Jadi ini dari secara keuangannya. Dari sisi keuangan kita melihat POV-nya. Ya, yang pertama ada sekutu yang bergabung. Nah, karena ada sekutu yang bergabung, maka kita bubarkan dulu partnership yang lama sehingga akan membentuk partnership yang baru. Nah, ini skenario pembubaran dan pembuatan yang baru. Nah, begitu juga adanya pengunduran diri dan kematian salah satu sekutu. Atau
Yang biasanya terjadi itu karena adanya perubahan bentuk badan hukum dari yang semula mungkin hanya UD saja atau usaha dagang, kemudian berubah menjadi CV, atau bahkan dari CV berubah menjadi PT. Nah, karena ada perubahan bentuk hukum atau badan hukumnya, ya otomatis ada skenario pembubaran dan pembentukan badan hukum yang baru atau partnership yang baru. Maka dengan adanya perubahan sekutu yang baru, sehingga akan berpengaruh terhadap struktur, sehingga akan berpengaruh terhadap apa? Sehingga akan berpengaruh terhadap struktur modal, laporan keuangan, ya, dan bentuk laporan keuangan konsolidasi antara sekutu baru dengan sekutu yang lama. Nah, ini yang terjadi. Dan nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan komposisi modalnya, kemudian bagaimana melakukan pencatatan jurnalnya. Nah, ini yang akan kita pelajari di pertemuan atau video kali ini. Nah, ini adalah bentuk skenario ketika terjadi adanya penambahan sekutu lama ke dalam sekutu baru atau sebaliknya. Nah, contoh ya, ketika ada sebuah bentuk partnership ya, contoh untuk yang pertama, sekutu lama dia akan menerima aset yang diserahkan sekutu baru. Nah, ini ketika ada seorang sekutu yang ingin bergabung, ya, karena dia menerima aset dari sekutu baru dan sebaliknya sekutu baru memberikan aset, maka secara partnership di sini tidak ada aliran aset atas transaksi tersebut, karena ya hanya sekedar menyerahkan atau menggabungkan atau yang karena memang sudah menjadi hak milik bersama. Namun ketika yang diserahkan ini adalah modal, ya, maka akan terjadi perubahan komposisi kepentingan modal. Misal, sekutu baru dia mempunyai kepentingan modal sekitar sekian ratus, atau kalau dipresentasikan ya sekitar 30% atau 40% dari total 100% komposisi modal yang dimiliki oleh seluruh sekutu. Maka yang terjadi adalah akan ada perubahan komposisi kepentingan modal antar sekutu-sekutu tersebut. Ya. Namun kalau yang diberikan adalah goodwill, ya, kepada sekutu lama, nah ini bisa diakui secara pribadi. Jadi tidak perlu dilaporkan karena ini memang sifatnya pribadi. Ya, sebagai bentuk atau mungkin syarat yang tidak tertulis ketika seorang sekutu baru akan bergabung kepada sebuah partnership. Ya. Baik, ini adalah contoh untuk ilustrasi 1 untuk pembelian kepentingan sekutu lama. Kita baca bersama. X dan Y adalah sekutu yang berbagi laba dengan rasio 60-40. Z disepakati masuk sebagai sekutu dengan membeli 25% kepentingan sekutu X dan Y. Belinya 25% ya. Berikut adalah neraca sesaat sebelum masuknya sekutu Z. Jadi ini adalah bentuk neraca sebelum masuknya sekutu Z. Kita lihat modalnya X dan Y ada 2 juta dan 1 juta ya. Kemudian ada total hutangnya 1 juta dan total aktivanya ada 4 juta.
Nah, ini kita lihat tadi si Z dia membeli 25% dari total modalnya X dan Y. Maka perhitungannya seperti yang tertampil di tabel. Dari X dan Z, X dan Y, maaf, ada pengurangan modal seperti berikut 500 dan 250. Sehingga yang harus disetorkan Z sebagai seorang sekutu baru adalah 750, ya. Dan kedua sekutu X dan Y modalnya berkurang masing-masing 25%. Kemudian jurnal untuk mencatatnya adalah seperti berikut, ya. Artinya modal berkurang, maka ditaruh di sisi kredit. Dan karena ada modal masuk ya dari Z, kita taruh di debit. Nah, ini di kredit, maaf. Ini adalah bentuk ilustrasi untuk penyertaan modalnya Z. Sehingga komposisi modal partnership baru untuk XZZ ya menjadi yang sisi kanan, ya. Jadi yang terbesar saat ini yang memiliki modal terbesar adalah dari X. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan ini adalah bentuk neraca ketika Z masuk menjadi seorang sekutu baru. Nah, seperti itu. Total aset masih sama, jadi dia si Z hanya membeli modal dari masing-masing sekutu, tidak penyertaan modal baru ya. Nah, kemudian kita masuk ke ilustrasi yang investasi aset sekutu dengan bonus. Nah, bonus ini diakui ketika nilai aset yang diinvestasikan tidak sama dengan kepentingannya. Artinya hanya diakui sebagai sebuah bonus ya. Tapi juga bonus di sini bisa diakui sebagai tambahan modal sekutu. Nah, jadi ini tergantung dari kesepakatan atau dari yang ingin disampaikan oleh sekutu lamanya. Kita masuk dengan ilustrasi kedua tentang bonus ya. A, B, dan C adalah sekutu yang berbagi laba rugi dengan rasio 50, 30, 20. Modal masing-masing seperti berikut ya. Para sekutu sepakat menerima D sebagai sekutu baru dengan investasi sebesar 40.000. Ya, jadi sudah disepakati nilainya 40.000 untuk 25% kepentingan dalam partnership. Nah, sudah jelas soalnya ya, silakan di capture karena untuk menjawab slide selanjutnya. Tentukan perhitungan dan pembagian bonus serta jurnal untuk mencatat masuknya sekutu D. Kita lihat gimana caranya ya. Perhitungannya, investasi tadi berapa? 40.000 ya. Kepentingan untuk D ya, artinya bonus untuk sekutu lama ya. Jadi 25% kan tadi. Nah, ketemu 25.000 ya. Kemudian bonus yang akan diberikan untuk sekutu lama adalah dari total investasi dikurangi dengan kepentingan persentase tadi yang disebutkan di atas ya. Jadi bonus untuk sekutu lama adalah senilai 15.000. Nah, jadi ini adalah alokasi bonusnya. Tadi kan ada rasionya kan. Nah, rasionya adalah sebagai berikut. Tinggal dikalikan dengan rasionya tadi. Berapa persen, berapa persentasenya tadi ya. Nah, akhirnya ketemu alokasinya totalnya 15.000, sudah dibagi alokasinya. Nah, jurnal untuk mencatat masuknya sekutu D, maka total kasnya adalah 40.000 dan bonus-bonusnya tadi ya, silakan saudara masukkan ke situ. Dan modal D adalah totalnya 25.000. Dari mana? Yaitu dari perhitungan di atas.
Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering terjadi. Bagaimana komposisi modal sekutu partnership baru dan rasio laba rugi setelah D masuk? Jadi komposisinya bagaimana kira-kira? Nah, silakan nanti dijawab ya. Kalau bisa nanti silakan tulis di bawah di komentar, nanti akan saya berikan nilai. Ilustrasi 3 ya. Asumsi soal sama dengan ilustrasi 2 ya. Hanya kepentingan untuk sekutu D adalah 50%. Ya, tadi berapa? 25, sekarang kita ganti 50. Ya sama, tinggal diganti pengalinya ya. Nah, kalau sudah ya tinggal dilihat gimana cara membuat komposisi neraca yang baru. Silakan saudara buat berdasarkan contoh yang tadi di awal tadi sudah saya berikan. Ketika sudah membuat perhitungan, maka buatlah komposisi neracanya yang baru. Ya, bisa seperti itu. Nanti ada kemungkinan juga di soal kuis saya keluarkan. Baik, kita lanjutkan. Untuk investasi aset sekutu baru dengan skenario goodwill. Ya, goodwill kita sudah pernah bahas ya, apa yang dimaksud dengan goodwill. Dengan asumsi goodwill setoran sekutu baru adalah X% dan total modal persekutuan baru atau total modal sekutu partnership lama adalah 100 minus X% ya, dari total modal sekutu partnership baru. Jadi ini asumsi ya. Goodwill ditentukan berdasarkan selisih antara modal sekutu partnership baru dengan modal sekutu real. Nah, ini gambarannya. Nah, ini adalah cara menghitung goodwill yang jamak terjadi. Dengan 100 itu sudah rumus ya. Per X kali investasi sekutu baru ketemu. Ini modal sekutu baru. Kemudian realnya modal sekutu lama dengan investasi sekutu baru akan ketemu nilai goodwill-nya. Nah, ini cara untuk menghitung goodwill. Jadi bukan berdasarkan kira-kira, tapi ini adalah kurang lebih cara untuk menghitung secara realnya. Baik, kita terapkan dalam sebuah soal. Di ilustrasi 4, PQ dan R adalah sekutu yang berbagi laba rugi dengan rasio 442. Modal masing-masing adalah 200, 200, dan 100. S disepakati masuk dengan investasi sebesar 150.000 yang merupakan 20% kepentingan baru. Silakan hitung goodwill dan jurnal masuknya S. Nah, kita lihat untuk perhitungan goodwill-nya dulu. Ya, kita masukkan rumus tadi ya. Rumus tadi sudah dimasukkan ya. Maka akan ketemu goodwill-nya 100.000. Ya, rumusnya tadi di capture, kemudian saudara masukkan. 100-nya itu tadi adalah sudah rumus ya. Sehingga ketemu alokasi goodwill-nya untuk PQ dan R adalah 100.000, tinggal saudara kalikan dengan jumlah rasio per masing-masing sekutu, maka akan ketemu alokasinya. Sehingga kemudian tadi ada investasi dari S, kita masukkan itu sebagai kas. Artinya pada saat mencatat modal sekutu S ketika bergabung sebesar 150.000. Dan untuk mencatat goodwill seperti berikut ya. Tinggal dimasukkan angkanya. Nah, ini untuk latihan di rumah. Ya, silakan dikerjakan. Nanti jawabannya saudara kumpulkan di Google Drive yang akan saya berikan beserta dengan link di WhatsApp group nantinya. Ya, silakan dibaca dengan baik
dan dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan sendiri. Ya, apabila tidak bisa tanya temannya, dan jangan lupa tanya jalannya dari mana. Ya, jangan sampai saudara hanya menyalin saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.